Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat rekan-rekan dari unsur pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim, yang di sini ada koordinator atau tim kerja UKH, ada keuangan, ada sahabat umum lah, golek lali dan seluruh karyawan karyawati yang aktif dalam menjalankan apel pagi hari Senin yang saya banggakan, dan seluruh yang hadir yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Pertama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam lindungan dan nikmat-Nya, iman, Islam, sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental kita, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pengabdian kita, tugas-tugas kedinasan kita. Tentu yang selalu saya ulang-ulang adalah bahwa ini semuanya harus kita niatkan hanya karena mohon ridha Allah, hanya karena mohon rahmat Allah, sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan amal soleh, dan tentunya amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau amal soleh tidak diterima itu juga muspro, percuma. Tapi ketika amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dekat yang terus kita tanamkan, yang dalam rangka nanti untuk kita menghadap kepadanya. Semuanya ada saatnya pasti untuk itu. Karena itu berbekalah untuk yang kita lakukan ini, kebaikan-kebaikan hanya karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Bapak Ibu semuanya tidak lupa kedua, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan penutup zaman yang telah berikan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap berpegang pada iman dan Islam. Saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita mencermati di dalam undang-undang tentang ASN ya, nomor berapa? Di UKH ini biasanya hafal. Iya, undang-undang tentang ASN itu nomor 20 ya, tahun 2023. Kalau 20 tahun 2003 itu tentang undang-undang sistem pendidikan nasional. Tetapi ketika berbicara tentang undang-undang ASN, sama nomornya, nomor 20, tapi tahunnya tahun 2023, hampir mirip. Jadi beda angka 2 aja di akhir menjelang angka 3 itu. Nah, ini kita perlu tahu. Dan ternyata di sana ada fungsi dan peran ASN itu apa dalam menjalankan tugas-tugas, termasuk dalam menjalankan layanan publik. Jadi ada fungsi Bapak Ibu semuanya disebutkan di sana. Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Jadi ini kemudian hanya institusi, bukan hanya satker yang mempunyai perencanaan di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai ASN, tapi di situ juga melekat pada setiap individu, pada personal. Contoh personalnya apa? Bahwa dalam setiap tahun, di akhir tahun, misalkan tahun 2023 kemarin ya, maka di bulan Desember kita sudah membuat SKP, jadi sasaran kinerja pegawai. Itu adalah merupakan perencanaan individu yang tentu ini adalah merupakan bagian dalam rangka menerjemahkan perencanaan atau visi institusi. Nah ini mungkin tidak kita sadari bahwa oh ya ternyata fungsi perencanaan itu adalah melekat pada individu. Kalau satker atau lembaga itu so pasti ya.
dalam hal lembaga misalkan kita punya visi unggul bereputasi internasional, itu merupakan bagian dalam rangka untuk perencana sekian puluh tahun ke depan. Ya. Oleh karena itu ini tentu harus kita dapat rencanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Output atau hasil pekerjaan yang baik dari masing-masing ini adalah tergantung bagaimana perencanaan juga itu harus baik dari masing-masing kita, dari personal-personal. Sehingga ketika masing-masing person, masing-masing orang itu punya perencanaan yang baik, kemudian membawa dampak atau output kualitas pekerjaan yang baik, maka itu pasti akan berdampak terhadap lembaga kita, pasti akan baik dan benar. Jadi yang pertama adalah fungsi perencanaan. Jadi oleh karena itu kita semuanya harus mencermati betul-betul perencanaan kita dalam satu tahun itu ada berapa item, dan itu biasanya nyolong ke masing-masing pimpinannya. Maka ketika ini kita cermati dengan baik, kemudian kita dapat tindak lanjuti dengan baik, maka ini adalah merupakan bagian dalam rangka kita menjalankan kebijakan unsur pimpinan yang ada. Sehingga kebijakan-kebijakan itu dampaknya apa? Akan juga berpengaruh, berdampak terhadap bagaimana kita dapat melayani semua yang dapat kita layani. Kalau di kita tentu gitu ya, sesuai dengan fungsi atau tugas fungsi masing-masing. Bahkan mungkin juga masyarakat umum yang minta layanan informasi terkait tentang PMB misalkan, atau wali santri, wali mahasiswa yang tanya kapan kemahat misalkan, itu merupakan bagian daripada layanan publik yang pada masyarakat umum yang notabene mungkin paman daripada mahasiswa, mungkin bapak atau ibu dari mahasiswa, atau mungkin saudara mahasiswa. Nah, tentu itu hal-hal yang perlu untuk kita ya konsep rencana kita dengan baik sehingga akan menghasilkan sebuah pekerjaan yang berkualitas dan baik. Itu yang pertama. Kemudian tentu sebagai ASN itu berfungsi dan peran sebagai pelaksana. Jadi bukan hanya merencanakan saja. Merencanakan itu berarti niat ya. Niat dituangkan dalam bentuk perencanaan. Yang kedua adalah pelaksananya. Bagaimana pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang baik. Ketika tidak ada perencanaan yang baik, pasti pekerjaan itu amburadul. Itu sudah jelas ya. Tentang waktunya, tentang biayanya, tentang dan lain sebagainya yang terkait dengan pelaksanaan. Maka tentunya pelaksanaan itu kita sebagai ASN, terutama di Maulana Malik Ibrahim itu tentu terkait dengan pekerjaan wajib, pekerjaan dinas harus mengacu dan mencermati ada berapa item perencanaan atau SKP yang ada dan sudah kita buat. Tentu ada pekerjaan sunnah yang mungkin juga tidak tertuang di sana. Tentu itu sebuah keniscayaan dan pasti terjadi dalam keseharian kita. Bukan berarti kalau tidak ada direncanakan kemudian kita menolak pekerjaan yang diperintahkan atau yang didiskusisi oleh pimpinan juga. Selagi itu masih koridor baik, maka tentu kita harus dapat menguatkan apa yang menjadi disposisi atau instruksi dari pimpinan kita. Ya. Sambil suatu contoh, misal Biro AUPK itu di sana kan jajarannya kabak umum, dan ada tim kerja keuangan, tim kerja perencanaan, dan seterusnya bahkan sampai kepada fakultas. Kemudian kalau di AKK di situ kan ada bagian akademik, ya, kemahasiswaan, kerjasama. Tapi bukan berarti kita harus selalu di jajaran kita di dalam tugas koordinasi sehari-hari untuk menghasilkan sebuah pekerjaan baik, tidak. Tetapi sering yang kita rasakan dan kita alami adalah kita lintas, ya kan? Lintas biro, lintas unit. Nah, itu hal yang sering kita alami saja. Maka ketika itu dalam rangka untuk penguatan lembaga, maka itu tadi sebuah keniscayaan tidak bisa kita hindari dan harus kita laksanakan dengan penuh semangat, ya, penuh integritas. Jadi integritas itu apa? Integritas itu berarti ya bekerja secara antara hati, lisan, pikiran, dan implementasi dalam perilaku kinerja kita itu selaras, ya. Itu namanya integritas. Jadi seseorang yang punya integritas itu berarti jujurnya luar biasa, mulai dari hati, lisan, bahkan apa yang diimplementasikan dalam perilaku pekerjaan itu selalu selaras. Jadi tidak mengatakan mulutnya iya
Batihnya tidak, itu namanya grundel. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai ASN memahami tugas fungsi yang sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang tentang ASN tersebut. Tentu yang ketiga Bapak Ibu semuanya adalah terkait dengan fungsi pengawas ya. Jadi fungsi pengawas atau fungsi pengawasan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita rencanakan, kemudian apa yang sudah kita laksanakan, itu tentu ada evaluasi, ada pengawasan. Sudahkah yang kita laksanakan itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tepat waktunya seperti apa, kemudian termasuk apa ya kualitasnya dari indikator kualitas itu apakah sudah sesuai. Ini antara lain. Jadi pengawasan itu juga penting. Jadi ini komponen yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi tugas fungsi yang diatur dalam undang-undang ASN tersebut adalah saya ulangi sekali lagi, yaitu tentang perencanaannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, dan pengawasan seperti apa. Ketika kita semuanya paham akan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, maka controlling yang berawal dari pekerjaan kita dan diawali dengan perencanaan itu nanti akan menghasilkan sesuatu atau output yang baik. Output yang baik dari personal di antara kita semuanya akan berdampak terhadap penguatan lembaga kita juga baik. Jadi kita sekarang sedang dalam rangka untuk mengejar goal internasional ya, karena goalnya sudah sekarang untuk menjadi reputasi internasional sekarang sedang bersama-sama dikerjakan antar unit di lingkungan UIN Maulana Malik. Nggak lepas daripada semangat kita, integritas kita di dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan yang kita niatkan dengan ibadah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk diri saya sendiri dan semuanya yang mendengarkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.